Halo, selamat pagi semua kelas 10. Kita akan lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia kita. Sebelumnya kita sudah belajar tentang teks biografi. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai salah satu dari karya sastra. Karya sastra sendiri terbagi atas 3. Yang pertama adalah puisi, yang kedua prosa, dan yang ketiga adalah drama. Dan bagian kali ini kita belajar tentang teks puisi. Mari kita pelajari bersama-sama. Pertama-tama kita akan belajar mengenai pengertian puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Bahkan, puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis atau penyairnya. Pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dirangkai dengan kata-kata yang indah, yang berbeda dengan bahasa sehari-hari, bahkan juga berbeda dengan bahasa karya sastra lainnya, seperti drama atau prosa. Secara garis besar, puisi dibagi atas 2. Yang pertama, puisi lama, dan yang kedua, puisi baru. Perbedaan keduanya adalah puisi lama terikat akan aturan, sementara puisi baru tidak terikat akan aturan. Mari kita bahas yang pertama, puisi lama. Puisi lama terdiri atas 4 larik dalam satu bait khusus untuk syair dan pantun. Sementara untuk gurindam terdiri atas 2 larik atau 2 baris dalam satu bait. Yang kedua, terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, pantun memiliki sampiran dan isi. Syair semua berupa isi dan gurindam berisi nasihat. Yang keempat, berpola AAAA. Ini khusus syair dan gurindam, sementara untuk pantun berpola ABAB. Selanjutnya mengenai puisi baru. Yang pertama, padat akan makna. Yang kedua, menggunakan kata-kata konotasi. Yang ketiga, mengutamakan keindahan kata. Yang keempat, monolog. Dan yang kelima, dibentuk dalam bait atau baris yang tidak selesai. Berikut ini penjelasan lebih lengkap mengenai puisi lama. Yang pertama pantun, yang kedua syair, dan yang ketiga gurindam. Mari kita bahas tentang variasi bentuk pantun. Yang pertama adalah pantun berkait. Pantun berkait disebut juga pantun berantai atau seloka. Pantun berkait adalah pantun yang terdiri atas beberapa bait dan bait yang satu dengan bait yang lainnya sambung menyambung. Baris kedua dan keempat dari bait pertama dipakai kembali pada baris pertama dari ketiga pada bait kedua. Demikianlah pula hubungan antara bait kedua dan ketiga, ketiga dan keempat, dan seterusnya. Yang kedua adalah talibun. Talibun adalah pantun yang susunannya terdiri atas 6, 8, atau 10 baris. Pembagian baitnya sama dengan pantun biasa, yakni terdiri atas sampiran dan isi. Jika talibun itu 6 baris, 3 baris pertama merupakan sampiran dan 3 baris berikutnya merupakan isi. Yang ketiga, pantun kilat. Pantun kilat atau karmina ialah pantun yang terdiri atas 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua adalah isi. Kita lanjut ke jenis puisi yang kedua, yaitu puisi baru. Puisi baru terbagi atas 3, yaitu naratif, lirik, dan deskriptif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi beberapa macam, yakni balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa atau tokoh pujaan. Contohnya, balada orang-orang tercinta karya W.S. Rendra. Yang kedua, romansa. Romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan dan diselingi perkelahian dan petualangan. Puisi lirik terbagi atas 3, yaitu elegi, ode, dan serenada. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Misalnya, elegi Jakarta karya Asrul Sani yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Yang kedua, serenada. Serenada ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Rendra banyak menciptakan serenada dalam 4 kumpulan sajaknya.
Yang ketiga adalah ode. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, hal, atau keadaan. Ode yang banyak ditulis ialah pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi. Contohnya, Teratai karya Sanusi Pane. Yang ketiga adalah puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi yang termasuk jenis puisi deskriptif adalah yang pertama, satire. Satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Yang kedua, puisi kritik sosial. Puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, tetapi dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Yang ketiga, kesan penyair yang bisa juga kita hayati lewat puisi impresionistik yang mengungkapkan kesan atau yang kita sebut dengan impresi penyair terhadap suatu hal. Perhatikan puisi berikut ini. Menurut kamu, apakah puisi tersebut puisi lama atau puisi baru? Dan apa nama jenis puisi tersebut? Jelaskan mengapa. Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Puisi tersebut merupakan puisi dengan jenis puisi lama, yaitu pantun. Kita dapat melihatnya dengan pola atau rima akhir dari setiap liriknya. Kelapa, mati, lupa, dan hati merupakan pola ABAB. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi merupakan unsur yang berpengaruh pada pembentukan suatu puisi. Unsur-unsur itu berada pada wujud puisi itu sendiri. Yang pertama, tema dan amanat puisi. Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Pokok persoalan atau pokok pikiran itu begitu kuat mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama pengucapannya. Tema dan amanat tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Persoalan-persoalan yang diungkapkannya itu merupakan penggambaran suasana batin. Tema dan amanat tersebut bisa pula berupa respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya sekitarnya. Yang kedua adalah penggunaan makna atau kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, imajinasi, maupun yang lainnya. Dalam puisi, hampir semua kata mengandung makna konotasi, lebih-lebih pada kata yang berlambang, yang hampir dipastikan maknanya itu selalu bermakna konotasi. Contohnya, kata rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila, atau tunas kelapa dari lambang pramuka. Setiap kata tersebut memiliki konotasi makna yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah citraan. Citraan atau pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara atau kita sebut dengan imajinasi auditif, melihat benda-benda atau kita sebut dengan imajinasi visual, dan yang ketiga meraba dan menyentuh benda-benda disebut dengan imajinasi taktil. Keempat adalah majas dan irama. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang digunakan itu berupa perbandingan, perentangan, perulangan, dan sebagainya. Yang kedua, irama atau kita sebut dengan musikalitas. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu, misal emosi sedih, kecewa, marah, rindu, dan sebagainya. Selain unsur-unsur yang sudah kita bahas sebelumnya,
Ada juga unsur-unsur ekstrinsik yang membangun puisi dari luar, yaitu yang pertama adalah latar belakang penyair, yang kedua kondisi sosial budaya penyair, dan juga yang ketiga lingkungan alam. Jadi ketiga hal ini mempengaruhi diksi atau isi dari puisi tersebut. Selanjutnya kita bahas mengenai membaca puisi dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah lafal. Lafal adalah cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa dalam mengucapkan bunyi bahasa. Adapun yang dimaksud dengan bunyi bahasa antara lain, contohnya huruf A kita lafalkan dengan A gitu ya. Kalau huruf C kita lafalkan dengan C. Huruf F kita lafalkan dengan F, bukan P. Jadi ada orang yang mengatakan kata lafal dibaca menjadi lapal. Itu adalah salah satu contoh pengucapan lafal yang salah. Lafal berarti kita ucapkan, kita baca lafal, bukan lapal. Fakultas, kita baca fakultas, bukan fakultas. Jadi kita perlu memperhatikan lafal yang benar dalam membaca puisi dengan baik. Yang kedua adalah tekanan. Tekanan atau nada adalah keras lunaknya pengucapan suatu kata. Tekanan berfungsi untuk memberi tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Kata yang ingin ditonjolkan pesannya perlu dibacakan dengan keras dibandingkan dengan kata-kata lainnya. Tinggi rendahnya tekanan dapat membedakan bagian kalimat yang satu dengan bagian lainnya yang tidak penting. Yang ketiga adalah intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi dapat menghasilkan jenis kalimat yang berbeda-beda, yakni kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru. Penggunaan intonasi dalam puisi sangat penting supaya puisi tidak monoton. Jadi, pendengar bisa tertarik dengan pembacaan puisi. Intonasi berguna untuk memperjelas atau membedakan maksud pesan dari setiap liriknya. Yang keempat adalah jeda. Jeda adalah hentian arus ujaran dalam pembacaan puisi yang ditentukan oleh peralihan lirik. Jeda berpengaruh pada jelas tidaknya maksud suatu kata atau lirik. Dalam penggunaan jeda dikelompokkan atas 3. Yang pertama jeda pendek, itu digunakan antar kata dalam suatu lirik. Yang kedua jeda sedang. Jeda sedang ini digunakan pada bagian-bagian lirik yang bertanda koma atau antar frase. Yang ketiga itu jeda panjang, ini digunakan untuk pergantian lirik. Jadi kalau baris 1 dan baris kedua kita gunakan jeda panjang. Yang terakhir adalah ekspresi. Ekspresi berarti mengungkapkan gagasan, maksud atau perasaan dengan gerak anggota badan atau air muka. Ekspresi sangat penting ketika membacakan puisi, yaitu gunanya adalah memperkuat arti puisi yang kita bacakan itu. Ekspresi dapat kita nyatakan dalam berbagai cara. Yang pertama bisa dari tatapan mata kita, bentuk bibir, anggukan atau gelengan kepala, gerakan tangan, hentakan kaki, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk puisi yang telah diberi tanda jeda. Garis miring 1 itu berarti jeda hanya sebentar. Garis miring kedua itu lebih panjang lagi berhentinya. Jadi setiap baris itu dipisahkan oleh garis miring 2. Itu berarti kamu harus berhenti lebih lama mengucapkannya dibanding dengan kata yang lainnya. Bagian selanjutnya adalah menganalisis puisi. Saya sudah menganalisis beberapa jenis puisi dan saya kirimkan file terpisah ke Google Classroom. Silahkan dicek ke Google Classroom-nya dan boleh juga membaca buku paket halaman 304-305. Ada 5 hal yang dianalisis dalam puisi tersebut. Yang pertama tema, nada, diksi, rima atau irama, dan keunikan lainnya. Berikut adalah beberapa contoh-contoh puisi yang bisa kamu baca sebagai referensi kamu. Ada puisi lama juga puisi baru.
Sebenarnya ada begitu banyak contoh puisi dalam buku, dalam internet, dan bahkan di dalam album atau lagu yang diciptakan oleh banyak penyair. Terakhir, kita akan bahas mengenai proyek pembelajaran kita pada semester 2 ini. Proyeknya adalah kita akan membuat sebuah buku kumpulan puisi karya kelas 10 SMA Vidya Sofia. Jadi, setiap orang akan menciptakan sebanyak mungkin puisi, lalu kita akan bukukan menjadi satu buku, dan itu adalah proyek pembelajaran kita semester 2. Yang kedua adalah membuat video pembacaan puisi karya kelas 10 SMA Vidya Sofia Pekanbaru. Jadi, kita akan menciptakan sebuah puisi mengenai pandemi corona dan setiap orang hanya berkontribusi 2 baris dalam bait puisi ini. Setelah itu, kita akan videokan diri kita masing-masing dan ibu akan menggabungkannya menjadi satu video. Kita akan mulai dari siswa dengan daftar hadir urutan pertama sampai dengan urutan yang terakhir. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati kalian semua.